berjumpa dan bertemu para pemirsa dan handai tolang yang selama ini selalu mengikuti perjalanan liputan saya, di mana pada saat ini saya selaku penghulu KUA Kecamatan Dorkidul akan membersamai para penyuluh dalam rangka untuk menyerahkan sertifikat halal kepada UMKM, di mana UMKM tersebut selaku pelaku usaha mikro dan kecil. Karena Kementerian Agama sudah memberikan tugas kepada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang mana lembaga tersebut yang menginisiasi, yaitu pada tahun 2022, untuk melaunchingnya sebuah program. Kementerian Agama ingin mengeluarkan ada program sehati, program sertifikat halal gratis untuk bagi pelaku usaha mikro dan kecil, di mana Kementerian Agama menunjuk BPJPH untuk mengeluarkan 10 juta produk bersertifikat halal. Sebagaimana Kementerian Agama memberikan tugas kepada BPJPH itu agar membawa implikasi positif, di mana para konsumen setelah melihat UMKM menerima sertifikat halal, maka akan merasakan adanya kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian serta ketersediaan produk halal. Oleh karena itu, kami insya Allah pada saat ini akan langsung ke lokasi-lokasi di mana UMKM yang telah menerima sertifikat halal. Kami akan melaksanakan sebuah audiensi, sebuah wawancara untuk supaya mengungkapkan para UMKM bagaimana setelah menerima sertifikat halal, agar mereka kepada pengusaha UMKM yang lainnya agar diajak mereka berduyun-duyun untuk membuat sebuah sertifikat halal, yang mana setiap kecamatan pada saat ini KUA Kecamatan Dorkidul yang diberi tugas untuk menangani pendaftaran sertifikat halal, di mana KUA Kecamatan Dorkidul menugaskan kepada 4 operator yang akan siap menerima UMKM yang akan membuat sertifikat halal. Untuk itu, dengan adanya sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sangat penting, karena dengan bersertifikat halal maka diharapkan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal dapat terwujud dengan baik, sehingga sertifikat halal juga berimplikasi pada peningkatan kualitas dan daya saing produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha, yaitu UMKM. Untuk itu insya Allah sebentar lagi kami akan langsung ke lokasi ingin memperlihatkan sejauh mana proses pembuatan sebagai sebuah produk. Untuk itu insya Allah kami akan membersamai para penyuluh yang sudah ditugaskan oleh pihak KUA Kecamatan Dorkidul untuk mendapatkan pelayanan tentang pendaftaran sertifikat halal. Sekian saja ungkapan saya untuk membersamai mereka untuk menuju ke lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat fillah, saudaraku sekalian, syukur alhamdulillah pada hari ini Jumat berkah yang kebetulan bertepatan di hari pertama di bulan Maret, yang di bulan Sya'ban sekarang jatuh tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Perlu diketahui, salah satu agenda kerja di Kementerian Agama Kabupaten Garut yang tentunya diteruskan secara paralel ke tiap kecamatan, dalam artian KUA di tiap KUA, dan termasuk kantor urusan agama Kecamatan Tarogong Kidul mendapatkan tugas di mana per tanggal 28 hari Rabu kemarin dari Kementerian Agama Pusat ada surat edaran untuk pembuatan konten, ada semacam testimoni di lapangan, wawancara untuk masyarakat pelaku usaha mikro
yang bagaimana pengaruh atau dampak setelah mendapatkan sertifikat halal. Dan kami Kecamatan Tarogong Kidul, dalam artian KUA Kecamatan Tarogong Kidul, terus bergerak secara terprogram, kemudian terpadu, bertahap melangkah di khususnya 12 kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul untuk memberikan pencerahan kepada setiap pelaku usaha di mana bagaimana pentingnya memiliki izin usaha, kemudian lagi mendapatkan sertifikat halal. Dan alhamdulillah kerja kami tidak sia-sia. Kami beserta rekan-rekan terus bergerak secara masif, terencana, terprogram, terarah, sehingga hasilnya subhanallah cukup banyak, sehingga ini memberikan kontribusi kepada Kementerian Agama Kabupaten Garut yang 2 minggu yang lalu mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai kabupaten terbanyak mendapatkan pelaku usaha yang berhasil sampai turunnya sertifikat halal. Dan kami sebagai pekerja di lapangan tentunya ikut merasa bangga dan bahagia, di mana pimpinan kami, Kepala Kantor Kementerian Agama Dr. Haji Saifullah, kemudian juga saat itu dengan Bapak Kasubag, Bapak Dr. Anas Haji Mimin, MMPDI, kemudian juga Kasih Dimas, Pak Haji Enang Sutiana, SAG MPDI, mendapatkan penghargaan yang bergengsi itu dari Kakanwil Kementerian Agama Dr. Anas Aja Mustajam MSI. Sekian saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, sebagai prolog untuk langkah kami di hari Jumat hari ini, insya Allah akan turun ke lapangan ke satu wilayah desa, salah satu desa di Kecamatan Tarogong Kidul, untuk mewawancarai testimoni warga sebagai pelaku usaha, bagaimana dampak perbandingan sebelum mendapatkan sertifikat halal dengan apa yang dirasakan setelah mendapatkan sertifikat halal. Doanya dari semua, restu dari semua, ini merupakan energi yang begitu dahsyat bagi kami untuk memberikan yang terbaik kepada negeri ini melalui perjuangan di Kementerian Agama, khususnya Kecamatan Tarogong Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat. Dari gerbang KUA kantor berpapasan bertemu, terasa indah, bahagia, ya. Alhamdulillah ya. Kita memasuki setiap pagi
rutin bertemu dalam rangka untuk memulai kerja. Kira-kira rencana kita setelah masuk kantor, tentu setiap hari ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kira-kira ini hanya sekedar obrolan kecil saja. Bukan arti tidak serius, tapi serius, tapi tidak usah secara mendalam. Hanya untuk mengungkapkan rasa kerinduan. Rasa kerinduan itu diutarakan dalam rangka ada kedekatan, persahabatan, keakraban. Kira-kira Pak Ngersa, Pak Ustadz Ilham, Bapak kan selaku penyuluh, mungkin ada garapan-garapan khusus karena Bapak kan merupakan bagian dari P3K yang masih hangat. Nah, kira-kira ada sebuah tupoksi yang khusus dari Bapak Seksi Bimas Islam yang memang perlu diutarakan supaya orang lain juga tahu gitu, apa yang Bapak kerjakan. Terima kasih ya Pak ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ya kita bisa ngobrol langsung dengan Bapak. Terima kasih dan menanyakan tentang tupoksi kami di sini. Dan sebetulnya kita tinggal melanjutkan ya Pak ya, karena sebetulnya ini sudah ada apa namanya ya ketentuan untuk penyuluh. Jadi sudah ada juknis ya, dan juga tinggal sekarang ini melengkapi kiranya Pak. Jadi melengkapi sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Nah, alhamdulillah untuk sekarang ya, untuk taman-tamannya walaupun memang sebetulnya untuk tupoksi sendiri yang telah ada itu sudah cukup ya Pak ya. Tapi ada taman-taman diantaranya insya Allah tidak akan lama lagi kita akan menyusun time schedule ya, karena ada permohonan dari kasih yang baru untuk insya Allah nanti turun lapangan yang lebih banyak ya. Apalagi di akhir bulan ini akan masuk ke bulan Ramadan ya. Jadi itu tentu menjadi satu catatan ya, termasuk juga sekarang ini kan telah usainya ya Pak ya pemilu pemilihan umum ya. Jadi tentu tugas penyuluh ya bagaimana nanti untuk bisa mendukung secara penuh terhadap kegiatan pemilihan umum itu ya, dan ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan apa yang kita harapkan dan direncanakan pemerintah, khususnya pemilu yang kalau dalam istilah Sunda Pak hati, tidak ada sesuatu yang berakibat ya tidak baik bagi masyarakat. Itu yang mungkin Pak sebentar. Terima kasih Bapak Ilham setelah menguraikan apa yang Bapak tadi jelaskan. Memang tupoksi sudah jelas, sudah dimiliki oleh Bapak dan akan melanjutkan tupoksi yang ada dan akan melengkapi. Dan selanjutnya tentu harus disikapi apa yang diberikan oleh Bapak Kepala Seksi Bimas Islam itu. Insya Allah saya akan dampingi Bapak seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Pohon itu ada 12. Ya, untuk itu kapan kita mulai, dan insya Allah saya akan menemui Bapak dengan senang hati, terus akan meliput Bapak mulai dari keberangkatan sampai tempat dan juga sampai kepulangan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan ini betul-betul ada kegiatan yang nyata, kegiatan yang real, kegiatan yang betul-betul bisa dilihat dan akan merupakan sebuah konten, maka mudah-mudahan dijadikan sebuah pilot proyek atau percontohan. Karena Kawa Kecamatan itu merupakan Kawa bagian daripada Kawa revitalisasi. Oleh karena itu terima kasih Bapak sudah menerapkan. Teman yang lebih akrab lagi Pak Ngersa Ki Haji Aceh Isa selaku bagian yang tidak dilupakan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan atau kelupaan saya. Ya, karena saya dalam membuat sebuah perjalanan yang sudah dilalui itu bukan dalam arti tidak mengundang Bapak, karena karena itu ada khusus, ada judulnya dan rangkaian ceritanya demikian. Gitu. Oleh karena itu Bapak kira-kira tadi pagi sudah berpapasan di depan
Pemirsa saat ini kita sudah berada di ruang aula kantor KW Kecamatan Bidul. Kira-kira harapan apa saja yang bisa Bapak ungkapkan? Kita akan mulai kerja dan kedepannya itu bagaimana? Terima kasih pemirsa guru kami Kiai Haji Dr. Andas Abdul Halimah. Setelahnya tadi kita bertemu di ruang aula lalu beristimewa di kantor ini. Persiapan kami untuk melakukan kegiatan ke depan mungkin pada hari Sabtu dan hari Minggu akan banyak mungkin untuk pelaksanaan pernikahan. Maka kami dari sebagian TNU tentunya akan mempersiapkan itu berkas-berkas atau barangkali itu yang berkaitan dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pengurus dan Bapak Kepala Ketua. Dan mudah-mudahan tugas-tugas Bapak Pengurus dan Bapak Kepala Ketua yang akan dilaksanakan pada waktunya ada dalam kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, perlindungan, dan keselamatan buat pelaksana guru dan Bapak penghulu yang lainnya. Amin. Itu yang kami akan dipersiapkan itu. Terima kasih pemirsa Haji Aceh Isa yang sudah menguraikan. Ternyata peran Bapak di KW itu betul-betul peran yang sangat penting. Karena kalau peran Bapak tidak dilaksanakan, tentu para pengurus akan bisa melaksanakan tugasnya di lapangan, terutama untuk memeriksa dan menyerahkan dokumen. Ternyata awal dari keberhasilan penghulu melaksanakan tugas itu mulai dari Bapak. Ternyata. Terima kasih. Ya, Saya ucapkan mudah-mudahan Bapak dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan Bapak dalam menjalani tugasnya betul-betul harapannya diberikan kemudahan. amin. Kesuksesan diantarkan kepada sebuah pekerjaan yang betul dinilai dengan keikhlasan, sehingga Bapak dalam melayani servisi waktunya betul mengantarkan pelayanan yang prima. Terima kasih Bapak Ilham dan Bapak Kiai Aceh Isa yang sudah mengutarakan apa yang saya tadi sebut. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekian saja. Mudah-mudahan kita memasuki ke mejanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat budiman yang selalu melihat channel Abdul Halim Makki, insya Allah saat ini saya akan bertemu dan akan berbincang-bincang dengan salah seorang karyawan KUA Kecamatan Ketong Tidur, di mana peran fungsinya selaku penyuluh, yaitu Bapak Budiman. Alhamdulillah Pak Budiman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik, alhamdulillah. Kita alhamdulillah sudah bersahabat ya Iya. di KUA. Selama saya di KUA itu kurang lebih hampir 1,5 tahun. Kita dalam rangka melayani masyarakat dan juga melaksanakan tugas masing-masing. Saya selaku penghulu, Bapak selaku penyuluh, di mana keseharian saya dengan Bapak selalu berbincang-bincang, selalu mengungkapkan ungkapan-ungkapan rasa kerinduan, rasa ingin bagaimana melaksanakan kesulitan-kesulitan tugas di lapangan. Nah, kira-kira Bapak pengalaman selama ini tugas bersama dengan saya bisa diungkapkan sedikit. Nah, Bapak kan selaku penyuluh, nah, kira-kira tugas Bapak yang dilaksanakan selama ini di lapangan kira-kira apa saja? Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa saya sebagai penyuluh agama Islam, adapun salah satu terkait dengan fungsi penyuluh agama Islam itu adalah menjalankan regulasi pemerintah, diantaranya yaitu tentang
penyuluhan. Di antaranya seperti ada sekarang lagi booming-boomingnya bahwa pada tahun 2024 Oktober itu makanan yang ada di Indonesia khususnya itu harus sudah bersertifikat halal. Nah, adapun perjalanan untuk mensosialisasikan supaya bagaimana UMKM itu mendapatkan sertifikat halal, bermacam-macam tanggapan dari masyarakat. Antara A sampai Z, ada yang menanggapi dengan begitu antusiasnya, ada juga yang menolak karena mungkin berseliwernya di media sosial hal-hal yang berkaitan dengan penipuan itu. Jadi ya seperti itu mungkin Pak, mungkin seperti itu. Ya, jadi Bapak selama ini kan tugasnya banyak, di samping memberikan tugas selaku penceramah, bersosialisasi di tempat-tempat pengajian majelis taklim, dan juga Bapak selaku khotib ya di masjid-masjid yang Bapak sudah punya jadwalnya. Nah, saat ini Bapak sudah memiliki garapan baru berarti untuk mensosialisasikan bahwa setiap UMKM harus mendapatkan sertifikat halal. Sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama pada saat awal tahun ya, kalau tidak salah. Kira-kira UMKM produk yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal, nah kira-kira bagaimana gambarannya tentang keberadaan di Kecamatan Kawa, Kecamatan Kawa Kidul? Kalau untuk KUA Kecamatan Karawang Kidul atau wilayah Karawang Kidul, alhamdulillah antusias, bahkan udah lebih dari 400 insya Allah bakal yang menerima sertifikat halal itu. Dengan perjalanan yang liku-liku itu, ada yang harus door to door, ada juga yang datang ke KUA, ada yang datang ke koperasi dan lain sebagainya itu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah program produk itu sudah terpenuhi. Sebagaimana yang telah diperintahkan atau kuotanya oleh Kemenag. Nah, kira-kira bagi para peserta UMKM yang ingin mendapatkan sertifikat produk halal, nah itu bisa digambarkan oleh Bapak tahapan itu dia harus kemana dulu? Kalau untuk mempunyai atau mendapatkan sertifikat halal itu, satu harus ada produknya yang jelas, dan juga produknya dan juga bahan-bahannya harus betul-betul yang sudah berlabel halal. Contoh misalkan ada minyak kita atau gula aku atau terigu, itu kan ada segitiga biru dan bermacam-macam itu, termasuk garamnya pun ada seperti garam meja, nah seperti itu Pak. Nah, kalau bahan-bahannya tersebut diverifikasi ketika di lapangan, kami Pak ke lapangan harus ada produknya betul-betul nyata. Setelah ada betul-betul diverifikasi, nah baru bisa di-upload, ditaikan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan untuk mendapatkan sertifikat halal pun itu tidak mudah apa yang dibayangkan oleh pemilik UMKM tersebut Pak. Jadi ada jarak, kadang ada 3 bulan, ada yang 2 bulan, gitu. Bahkan ada yang 6 bulan pun belum turun. Jadi variasi betul, untuk mendapatkan mungkin itu oleh pihak Kementerian Agama Pusat atau MUI akan diteliti mungkin. Nah, setiap yang diupload tentang produk halal. Betul itu. Jadi di sana bahasanya ada BPJPH itu Pak. Nah itu ada kumpulan, terdiri dari kumpulan MUI-nya ada, terus dari Dinkes-nya ada, ya itu termasuk yang lain-lainnya. Jadi tidak semudah itu, makanya pasti agak lama untuk memverifikasi gitu produk yang kita ajukan. Iya, berarti produk yang kita ajukan kemudian diverifikasi oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Betul. Ya, tentu masing-masing produk itu akan berlainan ya, berlainan waktunya. Oleh karena itu bagi para peserta yang sudah mendaftarkan produk halalnya, jangan merasa ini kelamaan atau ini yang lain sudah dapat cepat. Nah itu tergantung bagaimana pihak lembaga yang akan meneliti hasil produk yang diupload, yang didaftarkan oleh Bapak itu sendiri. Nah, untuk itu
kira-kira ada berapa petugas di KUA Kecamatan Togidul yang biasa menerima untuk meneliti, memverifikasi dan mengupload seluruh dokumen yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, terkait dengan orang yang ada potensi ke arah sana, kebetulan di sini ada 4 orang, Pak. 4 Sampai orang. sana ada 4 orang, Di alhamdulillah. wilayah KUA Kecamatan Togidul. Alhamdulillah. Jadi itu bisa memudahkan ya. Iya. Dengan 4 orang itu, berarti seluruh 4 orang itu bergerak ya. Bergerak semua, Pak. Bergerak. Di samping dia menerima di KUA dan Iya. juga door to door. Door to door, Dia ya. langsung ke lapangan. Artinya bersosialisasi kepada pihak UMKM untuk segera mendapatkan produk halal. Iya. Nah, terima kasih Bapak, apa informasi yang sudah digambarkan Bapak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Para pemirsa bisa menyimak uraian tadi. Maka itu jangan sungkan. Jadi seluruh produk yang dibuat oleh UMKM atau masyarakat supaya untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Sekian saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu harapan atau kesan setelah Ibu mendapatkan sertifikat halal? Harapan saya pribadi ya. Iya. Dengan adanya sertifikat halal, kami pedagang bahan halal. Harapan kami sebagai UMKM, pemerintah lebih berpihak untuk membantu ekonomi kerakyatan. Ya. Kami mendukung sertifikat halal 2000 Oktober 2024. Kewajiban. Sertifikat halal 2000 sekali lagi kan. Ya. Kami mendukung Kewajiban sertifikat halal Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya bisa mendampingi dan membersamai Bapak Haji Hafid Hafidin selaku penjuru KUA Kecamatan Togidul, di mana beliau akan berdialog dengan salah satu seorang selaku pendamping P3H yaitu Ibu Ika Kartika. Untuk itu segala sesuatunya kami serahkan saja kepada Bapak Haji Hafid Hafidin untuk mengadakan dialog tentang bagaimana yang berhubungan dengan keluarnya sertifikasi halal. Maka silakan saja. Terima kasih Pak Haji Hani, guru kami sahabat kami yang senantiasa memotivasi kami untuk selalu berkarya dan berkarya terus terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai kewajiban kami di Kementerian Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Togidul. Bu Ika, kemarin ya, pertanggal 28 hari Rabu tepatnya, saya secara pribadi mendapat kiriman WA, ternyata itu dari Kementerian Agama Pusat, di mana isinya ada surat edaran untuk pembuatan video yang isinya testimoni masyarakat sebagai pelaku usaha mikro UMKM sebelum mendapatkan sertifikat dan sesudah mendapat sertifikat. Hubungannya dengan bagaimana omset perusahaan, kemudian lagi bagaimana adakah peningkatan secara signifikan konsumen setelah labeling halal ini bisa dicantumkan berdasar sertifikat itu sudah terbit dan bisa diterima oleh pelaku usaha. Dan pada kesempatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran tadi dari Kementerian Agama Pusat terkait dengan tugas yang dimaksud. Dibikin konten dalam durasi beberapa menit. Pertama yang ingin saya tanyakan, Bu Ika sebagai salah satu
tenaga P3H. Nah, gitu ya Bu Ika, salah satu tenaga P3H dari sekian jumlah P3H yang ada di Telkom Kidul. Dan alhamdulillah tidak sia-sia perjuangan dan pengorbanan kita. Ternyata Garut mendapatkan penghargaan terbaik dan terbanyak menerbitkan sertifikat halal. Nah, si halal ini berkaitan atau mitra kerja dengan BPJPH. Nah, Bu Ika, tolong dijelaskan gitu ya, tolong dijelaskan bagaimana tahapan proses awal sampai final terbitnya sertifikat halal untuk seorang pelaku usaha, begitu ya. Prosesnya bagaimana? Iya, terima kasih Pak Haji ya. Alhamdulillah saya bergabung jadi pendamping proses produk halal ke Kabupaten Garut itu dari 2023 tahun yang lalu. Kami mendapatkan mandat untuk mensukseskan program pemerintah untuk 1 juta sertifikat halal gratis untuk Jawa Barat khususnya. Kita yang dari Garut, terlebih lagi wilayah Telkom Kidul bersama tim teman-teman rekan-rekan mencoba mensukseskan program tersebut, yaitu dengan membantu pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Kita bantu untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut secara gratis, saya declare. Nah, untuk alurnya seperti apa? Alhamdulillah tahun sekarang tidak serumit yang dibayangkan oleh pelaku usaha gitu ya. Alurnya pertama, pelaku usaha mendapatkan informasi dari sekarang kan banyak ya, dari informasi sosial media, dari Kementerian Agama juga, dari KUA juga. Ketika mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka dapat langsung kita juga sebagai tim mensosialisasikan juga lewat sosial media yang kita punya masing-masing gitu ya. Kita mencantumkan kontak kita sama kantor kita jika ada pelaku usaha yang ingin dibantu untuk prosesnya, kita bantu dengan bisa langsung daftar ke KUA atau bisa kita langsung ke lapangan ya, ke pelaku usaha. Nanti pelaku usaha dapat mengaktifkan atau membuat akun si halal di PTPS si halal ya, secara online. Nah, nanti di sana akun halal tersebut diisi, dilengkapi mulai dari profil pelaku usahanya, kemudian rincian bahan-bahannya, prosesnya, penanggung jawabnya, dan segala rupa. Nah, nanti oleh kita pendamping dicek lewat aplikasi si halal. Kita cek ketika ada pelaku usaha yang memang ada pengajuan, kita survei ke lapangan. Kita melakukan survei, verifikasi sama validasi terkait data yang mereka kirimkan. Ketika kita ke lapangan, kita proses verifikasi dan validasi. Ketika semuanya sesuai gitu ya, sesuai dengan yang didapatkan, nanti oleh pendamping proses halal kita kirim ke komite fatwa dengan mengirimkan rekomendasian dari kita bahwa ya, komite fatwa MUI. Nah, berdasarkan rekomendasi dari kita yang telah mengecek ke lapangan itu, nanti setelah kirim ke komite fatwa, pelaku usaha dengan pendamping usaha hanya menunggu saja. Untuk prosesnya berapa lama kita tidak bisa menentukan seluruhnya Pak ya. Cuman kalau lihat kemarin paling lama itu 3 bulan, insya Allah sertifikat turun ketika memang dataan yang dikirim dan prosedurnya sudah sesuai. Jadi kalau dibilang ribet, tidak ribet, alhamdulillah mudah itu ketika memang pelaku usahanya dan pendampingnya bisa bekerja sama. Iya. Tadi Bu Ika disebutkan file itu yang sudah
diisi oleh pengacu dalam hal ini pelaku usaha itu nanti dikirim ke Komisi Fatwa di MUI atau Komite Fatwa. Kalau sebetulnya kalau di MUI biasa lebih menggunakan komisi dakwah, komisi fatwa. Iya. Ada dua, ada komisi dan komite kalau dalam si akun halal. Nah, itu dari komite fatwa mereka langsung turun ke lapangan atau enggak? Tidak, kita selaku kepanjangan dari BPJPH dan LPH kita yang langsung. Jadi mereka mengeluarkan sertifikat itu atas rekomendasi dari pendamping apakah memang pelaku ini layak atau tidak. Kalau begitu nampaknya tidak ada pelantikan atau angkat sumpah misalkan ini kaitan dengan hukum ya. Iya. Ketiga dulu bagaimana Iya. pelantikannya? Kalau secara pelantikan seremonial kita tidak, cuman kita pendamping mengikuti pelatihan dulu Pak, gitu ya. Pelatihan selama kurang lebih 60 jam. Apalah 60 jam. Ya. Kemudian kita ketika dinyatakan lulus, kita mendapatkan sertifikat dan mendapatkan nomor registrasi sebagai pendamping. Berarti kita sudah terdaftar secara sederhananya. Kemudian kita juga mengisi fakta integritas. Oh iya gitu. Kita gitu ya. Ya seperti pengganti sumpah tersebut bahwa memang kita bekerja sesuai dengan prosedur. Iya. Kalau bicara aktivitas kerja turun ke lapangan ya, P3H ini tidak panas, tidak hujan, pagi, siang, sore, tentunya ada tanda petik di situ, ada royalti, nah gitu. Ada ketentuan itu diatur juga di situ. Iya. Ada. Untuk bukan royalti ya, mungkin lebih ke apa ya namanya? Upah juga ya, komisi kita ketika kita melakukan pendampingan, ketika sertifikat itu turun terbit itu baru dihitung besarannya 150.000 baru pelaku usaha. Alhamdulillah ya. Berarti sudah sedemikian rupa lengkap dan sistematis, tidak ada bagian yang dirasa mesti lebih diperkuat, stressing. Karena memang kalau menurut saya secara pribadi konsep sistematika SOP gitu ya, standar operasional prosedur di si halal ini, sisi halal, kemudian Kementerian Agama sebagai ketua bidang sektor dalam pelaksanaan tugas ini apabila diberikan kemudahan dan target itu bahkan untuk Jawa Barat melampaui target begitu. Dan dari 27 kabupaten kota, Garut yang mendapatkan apresiasi penghargaan karena sukses secara rating paling banyak. Sehingga kemarin yang diwakili oleh Pak Kasubag dan Kasih Dimas mendapatkan penerimaan piagam penghargaan dari beliau. Iya. Alhamdulillah kerjasama kita ya Pak ya, semua pendamping atau P3H di Kabupaten Garut bekerjasama untuk mensukseskan program tersebut. Alhamdulillah berbuahkan hasil yang manis ya. Di 2024 kita Kabupaten Garut mendapatkan penghargaan penerbitan sertifikat halal terbanyak ke Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Yang kemarin diwakili oleh Kemenag Kepala Kantor. Dulu sempat yang ada di ranking tertinggi itu Pangandaran. Ya. Pangandaran disusul oleh KBB, Kabupaten Bandung Barat. Garut justru ada di 5 besar ya. Masuk di 5 besar, ada ketiga, ada keempat, ada kelima. Subhanallah,
dengan bi'aunillah pertolongan Allah di akhir pada saat justru Garut bisa loncat jadi penerbit sertifikat halal dengan perjuangan semangat para petiga yang solid dengan betul-betul dilandasi dengan ikhlas sesuai dengan alat roti ini. Iya, ya kiranya para pemirsa dan penonton yang budiman, alhamdulillah pengersa Haji Hafidin selaku penyuluh baru saja sudah melaksanakan wawancara dengan salah seorang P3H yang ada di Kawah Kecamatan Kidul. Dengan begitu bertanya dan jawab dengan cara gamblang sehingga kita akan paham apa yang diutarakan tadi. Bagaimana bukti keberhasilan salah satu P3H ini, Ibu Ika Kartika, beliau sudah menerbitkan perjuangan dari awal sampai akhir sampai keluar sertifikat, maka buktinya ada ini. Salah satunya adalah produksi roti yang berada di Desa Kersem. Kiranya itu saja, ya Bapak dan Ibu. Sedikit tambahan Pak. Ya silakan kalau ada masih ada. Hasil wawancara tadi dengan pelaku usaha produksi roti dengan merek Ikhlas ini, alhamdulillah kita perjalanan usaha yang jatuh bangun selama 20 tahun. Beliau tadi cerita testimoni ini dirasakan baru tahun ke-16 ada peningkatan, dan apalagi setelah terbit sertifikat halal. Beliau bilang kami dengan suami lebih pede, kemudian ada terobosan dalam kreasi kemasan, bahkan sekarang ada pengembangan usaha yang lain. Intinya testimoni beliau tadi di wawancara bagaimana perbandingan sebelum terbit sertifikat halal dengan setelah sertifikat halal terbit dirasakan membawa kepercayaan konsumen lebih meningkat, omset perusahaan lebih meningkat, kemudian dalam satu hari itu bisa 3.000 pieces. Alhamdulillah. Nah, begitu. Alhamdulillah. Tambahan ungkapan tadi adalah sebagai penjelasan dan penegasan atas hasil perjuangan daripada salah seorang P3H ini dengan hasil apa yang dilakukan tadi oleh pengusaha UMKM di bidang roti. Oleh itu selesailah tugas kami berdua dari awal sampai akhir perjalanan untuk mengadakan testimoni dalam bidang pengeluaran sertifikat halal. Oleh karena itu mudah-mudahan Ibu Ika dalam hal melayani untuk selanjutnya mudah-mudahan diberikan kesehatan, lahir batin, dan juga akan selalu melayani dengan keikhlasan, dengan pelayanan yang firman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insya Allah saat ini saya akan membawahi Bapak penyuluh untuk survei ke lapangan untuk menanyakan bagaimana pesan dan kesan para pelaku UMKM yang sudah menerima sertifikat halal. Kiranya Bapak sekarang kita mau berangkat? Insya Allah wilayah yang hendak kami datangi pelaku usaha di bidang pembuatan roti, usaha mikro di wilayah Desa Kersamena. Betul. Ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran dari Kementerian Agama Pusat, di mana per tanggal 28 hari Rabu kemarin ada surat edaran instruksi untuk pembuatan video testimoni. Ya, oleh karena itu kita langsung saja berangkat ke lokasi. Kita bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berdua sudah sampai di lokasi. Ibu yang memiliki pengusaha roti selaku pelaku UMKM, di mana kami berdua hanya ingin mendampingi saja. Nanti akan ada banyak beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman kami Bapak Haji Hafidin selaku penyuluh Kawah Kecamatan Kidul untuk menanyakan kepada
kepada pelaku UMKM. Kami persilahkan saja kepada Bapak untuk melaksanakan dialog dengan Ibu selaku pengusaha roti. Terima kasih Pak Haji Abdul Halim Maki yang sudah memberikan kesempatan dan membuka jalan dalam pendampingan pelaksanaan tugas penerbitan sertifikat halal untuk pelaku usaha wabil khusus di Kecamatan Talbong Kidul. Salah satunya di Desa Kersamina di sini. Di hadapan kita sudah ada pelaku usaha mikro Ibu Haji Cucu Sophia yang kebetulan beliau menggeluti usaha mikro dalam kuliner, khususnya pembuatan produksi roti. Dan beliau salah satu dari sekian pelaku usaha yang ada di Kecamatan Talbong Kidul yang sudah mendapatkan pendampingan dari kami sebagai penyuluh yang diberi tugas untuk mensosialisasikan penerbitan sertifikat halal. Bu Haji Cucu perlu diketahui, kami di kantor urusan agama Kecamatan Talbong Kidul penyuluh ada 2 penyuluh senior yang biasa kami sebut penyuluh fungsional, dan membawahi ada penyuluh agama honorer. Juga sekarang alhamdulillah ada 3 tenaga muda yang masuk di kategori penyuluh agama kategori P3K. Nah, dulu Ibu pernah didatangi oleh pekerja lapangan dari kami, Pak ya gitu, Pak agama honorer yang bernama Ibu Ika, dan beliau sekarang proses mudah-mudahan untuk menuju ke penyuluh P3K. Dan pertanyaannya ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama, mohon diceritakan bagaimana dulu proses pengajuan sertifikat halal dengan pendampingan dari kami, dalam hal ini Ibu Ika Kartika. Apakah pihak yang mendatangi ke sini dan saya sebagai penerima, alhamdulillah lancar-lancar saja. Begitu Bu, alhamdulillah. Berarti program kami di Kementerian Agama dalam membantu pelaku usaha untuk meningkatkan produksi, meningkatkan di pangsa pasar, persaingan dengan pelaku usaha yang lain, sertifikat halal diterbitkan. Dan ini harapan kami nanti ada perbedaan kondisi usaha Ibu Haji beserta Pak Haji, yang kebetulan Pak Haji sekarang lagi ke Tanjung Merah ya, dari pengiriman barang. Alhamdulillah kebetulan Ibu Haji ada. Proses pengajuan terbitnya sertifikat halal tadi alhamdulillah dengan pendampingan Ibu Ika Kartika sampai pada terbit tidak ada kendala. Nah, pertanyaan sekarang perbandingan Bu Haji. Dulu ketika Bu Haji merintis usaha produksi roti ini, sekian mungkin perjalanan sekian tahun sampai 20 tahun, subhanallah, 20 tahun merintis usaha ini. Kemudian di tahun 2023 beberapa bulan yang lalu kami dari Kementerian Agama khususnya di Kecamatan Talbong Kidul, Kabupaten Talbong Kidul, mendapatkan tugas untuk membantu pelaku usaha dalam penerbitan sertifikat halal. Nah, yang dirasakan oleh Ibu secara real di lapangan, bagaimana? Apakah ada perbedaan sebelum mendapatkan sertifikat halal dan setelah
mendapatkan sertifikat halal? Apakah ada pengaruh dengan lebih meningkatnya omset misalkan? Atau kepercayaan dari konsumen karena memang sudah ada label halal, labeling halal itu jadi pendorong untuk masyarakat konsumen lebih percayanya lebih tingkat kepercayaan lebih pula, dan ini berdampak kepada omset perusahaan yang meningkat. Nah, gitu. Gimana Bu? Alhamdulillah banyak perubahannya, terutama di lapangan ya, pemasaran atau pemasaran. Sebelumnya baru saya rasakan itu setelah 15 tahun, terus tahun 2003 kemarin mendapatkan sertifikat halal ini, ya ada rasa pede, pede di lapangan, lihat produk sendiri ada sertifikat halalnya, terus mengenai omset, alhamdulillah ada perubahan, ada peningkatan setelah mendapatkan sertifikat halal ini. Ya banyak dirasakan manfaatnya banyak, untuk orang banyak, untuk keluarga sendiri, kami sendiri. Alhamdulillah, berarti Ibu juga nanti bisa lebih mengembangkan kreasi, ya. Ada terobosan inovasi, baik di kemasan misalkan, karena tadi Bapak Ibu bilang dengan sudah mengantongi sertifikat halal ini, begitu ya, dengan sudah mengantongi sertifikat halal ini lebih tingkat percaya diri, self confidence, ya, gitu ya, lebih terbangun, tertanam kuat. Sehingga nanti Ibu kalau ada pengembangan misalkan kreasi di kemasan, insya Allah ke depannya. Iya, dicantumkan ada labeling halalnya, izin usaha tentunya sudah ada. BPOM mau. BPOM semua. BPOM sekarang lagi proses? Belum, Bapak. Belum. Iya. Nanti kami bantu. Kami bantu. BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, tentunya itu hubungannya dengan Dinas Kesehatan. Nanti kami bantu insya Allah. Itu ada yang disebut dengan koordinasi lintas sektoral. Artinya kami dari Kementerian Agama nanti mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, membantu Ibu dalam pendampingan ini. Insya Allah sertifikat halal sudah, sekarang proses untuk BPOM. Insya Allah nanti kita bantu. Paling tidak memfasilitasi, barangkali selama ini Ibu merasa sebutlah tanda kutip bingung, mentok. Ini mesti ke siapa untuk proses BPOM? Nah, nanti kami atas nama Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan menjembatani jadi katalisator. Semoga harapan Ibu untuk terbitnya BPOM itu dalam waktu yang relatif singkat bisa terwujud. Iya, begitu ya. Dan sertifikat ini kita serahkan lagi Pak Haji ya. Kita serahkan secara simbolis dan resmi, meskipun ini sudah di Ibu Haji ini sudah sekian bulan gitu. Alhamdulillah Pak Haji ada dampak yang dirasakan, pemasaran lebih lancar, tingkat kepercayaan dirinya lebih kuat karena memang sudah ada pengalaman begitu ya. Begitu. Ya, dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Haji Apid Hafidin selaku penyuluh dan selaku petugas bagian daripada P3HP serta Ibu Ikan Hartika, alhamdulillah sudah tadi uraiannya dan dijawab oleh Ibu. Karena Ibu sudah bisa menjawab tentang apa yang dipertanyakan oleh Bapak Haji Apid Hafidin, tentu saat ini Bapak silakan saja serahkan bukti bahwa beliau sudah menerima sertifikat halal. Kami persilakan saja. Sampai bagaimana ada belum ada? Ya, silakan kapan bertanya. Ibu, ini kami atas nama Kementerian Agama menyerahkan sertifikat, prosesnya sudah memenuhi ketentuan
Dan semoga dengan mengantongi sertifikat halal ini kami doakan harapan besar perusahaan ibu dan bapak di sini semakin berkembang, semakin maju, dan tentunya kalau semakin maju Jakarta pun semakin besar ya untuk kepentingan umat. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Alhamdulillah penyerahan sertifikat sudah disampaikan dan sudah diterima oleh Ibu selaku pengusaha UMKM di bidang pengusahaan roti. Untuk itu setelahnya beliau menerima sertifikat, kami akan melihat ke lokasi bagaimana produksi roti sehingga sampai dari awal sampai akhir itu produknya dapat berjalan. Sekian saja. Ibu izin langsung lihat ke pabrik. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar. Ya Kak, Mengapa pengiriman barang biasanya ke beberapa daerah? kebetulan sekarang yang ngantasnya datang ke tempat sini. Oh, Tapi gitu, pesan langsung. alhamdulillah ya. Sekarang kan mau ada kenaikan harga. Oh, Kenaikan harga produk. kenaikan harga bahan. Ya. Jadi dari kenaikan harga bahan itu jadi pengaruh. Tentunya nilai jual pun harus disesuaikan dengan Iya, betul Pak. modal dasar. Jadi ada yang pesen katanya mau dicoba harga yang 2.500 dari harga 2.000. Ya mudah-mudahan lancar. Iya, amin, amin ya Allah. Selama ini dijual 2.000. Iya, 2.000. Itu dijualnya. Rencana ada kenaikan harga. Rencana ada kenaikan harga. Jadi 2,5 Iya. gitu. Iya. Ibu Bapak mohon maaf, kami sedang mengadakan tinjauan langsung bagaimana proses produksi roti yang mereknya apa ini? Ikhlas. Wah, sama dengan kami di Kementerian Agama, ikhlas beramal. Ya. Nah, ini label ikhlas. Labelnya ikhlas. Yang terigu apa aja ini? Bahan-bahannya terigu, mentega, gula. Bahan untuk produksi roti dengan merek Ikhlas ini
bahannya dari apa saja, Bu? Di antaranya komposisinya ya. Komposisi ya. Ya. Terigu, gula, mentega, telur, pakai telur. Ya, yang sama bumbu-bumbu yang lainnya di mix lagi. Iya. Bagaimana kiat Ibu? Nah, sekarang kan seperti kita tahu bersama, sembako itu mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Iya. Termasuk bahan baku untuk pembuatan produksi roti ini. Tadi terigu jelas ada kenaikan harga di pasaran, kemudian gula juga, semua bahan baku untuk roti ini semuanya akan mengalami kenaikan harga ya. Sudah Pak, sudah mengalami kenaikan. Oh sudah. Ada 3 minggu. Sudah 3 minggu. Nah terus ada rencana ada penaikan juga. Saya ini mengalami perubahan di lapangan ya. Perubahan yang mengampasnya, perubahan di pabriknya ya. Mudah-mudahan dengan perubahan ini ada ini sesuai solusi saya ya. Solusi saya ini ingin menaikkan harga itu. Mudah-mudahan jadi perubahan ke semuanya. Amin ya Allah. Jadi mensikapi dengan lonjakan kenaikan harga bahan baku untuk pembuatan roti ini diimbangi juga dengan kenaikan nilai jual ya, harga jual dari satu piecesnya. Karena memang teori ekonomi dalam usaha itu seperti itu tentunya. Mudah-mudahan Ibu terus bisa menjaga kualitas, kemudian menjaga juga servis di lapangan. Ketika dari konsumen ada pesanan, ini sharing saja Bu ya, sharing saja. Misalkan pesanan sebutlah 1000 pieces misal, ini bisa dikerjakan secara pengalaman 3 hari misal gitu ya, misal, atau 1 masuk hari kedua bisa selesai. Maka kiatnya supaya tidak mengecewakan pihak konsumen, kalau secara hitungan tenaga kerja bisa selesai 1 masuk hari kedua, maka kita tambahkan 1 hari misalkan, atau lebih dari 1 hari. Beres 1 hari kedua, kita janjikan ke pihak konsumen nanti 2 hari ketiganya selesai. Alhamdulillah kalau pengerjaannya sehari ini kita semua bisa mengerjakan 3.000 piece. 3.000 piece. Alhamdulillah. Iya. Kalau 1.000. Ya apa-apa, bahan baku tadi sudah ya? Sudah. Nah, bisa tapi lihat langsung. Itunya kondisinya tadi dapur kan? Ya. Jangan lagi. Masalah Bu Haji. Tadi Iya. udah beres Pak? Oh, kebetulan udah beres. Biasa mulai produksi Bapak mulai subuh kan? Kalau produksi dari hari Sabtu, sekarang pengerjaannya anak-anak itu waktunya dari asar sampai perkiraan jam 10 malam. Oh, itu produksi itu? Ya. Oh, berarti kebetulan kemarin ada urgent. Jadi anak-anak gak bisa mengerjakannya. Iya. Sore tadi dikerjakan subuh iya. sampai jam berapa? Jam 9 barusan. Kalau jadwal produksi biasanya sore, asar sampai jam 10 malam. Iya, jam 10 malam. Kalau ada hal yang urgent atau memang emergensi, iya, ya dikerjakan fleksibel gitu ya, fleksibel waktu, bisa digeser kayak tadi jadi subuh. Iya. Jadi produksinya sudah selesai nih. Produksinya udah selesai. Kalau langsung pengen lihat survei dalam produksi, hari sore mungkin ya Bu ya? Iya. Sore. Alhamdulillah berkah insyaallah. Hebat itu gimana? Kalasan mau karena enak teh seurang kalasan teh penyakit lambung, penyakit lambung yang dirasa masyarakat. Jadi membuat itu aja. Obat buat lambung. Oh, jadi baru satu. Obat buat lambung, buat gula, kolesterol. Subhanallah Pak Haji,
Jadi ternyata Pak Iya. Haji dan Bu Haji di sini selain Membuat roti pengembangan usaha di produksi roti yang sudah masuk tahun ke-20 sekarang, Masya Allah. dan tadi sudah perjalanan yang sudah panjang. sudah diwawancara tadi, Iya, alhamdulillah setelah panjang. mendapatkan sertifikat lebih percaya diri, omsetnya pun alhamdulillah Alhamdulillah, ada semakin peningkatan, meningkat. semakin meningkat. Iya. Sekarang ternyata itu Iya. lagi merintis usaha baru, usaha yang baru, alhamdulillah. ekspansi usaha. luar Mudah-mudahan biasa. semakin keberkahannya Ya. didapatkan oleh Ibu dan Pak Haji. Di bidang obat herbal, Obat herbal. yang sudah selama ini dicoba ada testimoni, baru masuk bulan ketiga, obat mah sama diabetes. Tapi tentunya ibu mesti hati-hati juga, apalagi dikaitkan dengan obat. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tentunya nanti bisa kaitan dengan hukum. Dia bisa kaitan dengan hukum. Makanya bagusnya jangan dulu disebar sebelum ada BPOM, kemudian izin juga, survei langsung nanti dari Dinas Kesehatan. Seperti hanya kami dari Kementerian Agama, juga sama nanti dari Dinas Kesehatan akan survei langsung. Bagaimana tingkat higienisnya, bahannya, ada bagian bahan yang misalkan bisa merugikan dan mengancam keselamatan jiwa, tidak. Ini tentunya ahlinya melalui cek lab nantinya, laboratorium dari Dinas Kesehatan. Rupanya kiranya para pemirsa, perjalanan kami mendampingi Bapak penyuluh, Bapak Haji Hafidin dalam rangka untuk memunculkan testimoni tentang bagaimana penyerahan sertifikat halal. Alhamdulillah sudah selesai dari awal sampai akhir, sampai ke titik lokasi dalam pembuatan produk, bagaimana dari awal sampai akhir sampai bisa berhasil menjadi produk roti. Ibu tadi sudah menerangkan dan juga Bapak sudah menanyakan. Alhamdulillah selesai, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.